Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pemahaman membahas suatu kebenaran firman Tuhan. Terdahulu kita sudah membahas tentang hukum yang pertama, yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku. Kali ini kita bahas tentang hukum yang kedua, jangan menyembah berhala. Ini suatu topik yang sangat indah menurut saya. Kenapa sengaja dibahas atau Tuhan berikan suatu perintah ini? Karena ini suatu perintah yang memang harus ditegakkan di dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Jangan menyembah berhala. Kita perhatikan bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jelas bahwa dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, ini suatu larangan, satu perintah, satu ketegasan yang sangat jelas, tuntas untuk bisa kita pahami sebetulnya. Memang kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang memang dibuat secara khusus untuk seni atau sebagai karya seni. Dan itu tidak ada tujuan untuk penyembahan berhala. Tetapi ingat bahwa ketika kita membuat sesuatu, mungkin nggak itu dijadikan sebagai penyembahan berhala? Mungkin bagi orang-orang tertentu itu sekedar seni, tapi orang lain bisa menganggap sebagai tujuan untuk penyembahan. Jadi, dalam bagian ini menurut saya, perintah ini sangat penting. Yang pertama, kita bisa melihat jangan membuat. Karena waktu membuat, itu membuat orang tergoda. Ya, entah membuat patung yang menyerupai benda-benda yang ada di langit, benda-benda yang di atas bumi ini, atau di bawah bumi, di bawah laut, atau di bawah bumi. Jadi segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan yang kemudian dipahat, diukir, diserupai, lalu dijadikan sebagai penyembahan, itu berhala. Tapi kalau belum sempat sampai ke tahap itu belum berhala. Bisa kita katakan, ya memang suatu karya, bisa karya seni, atau memang suatu hasil karya tangan seseorang yang dibuat dengan tujuan tertentu. Kemudian jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini bukan hanya aspek seni lagi, tetapi juga sudah mengandung nilai spiritualitas. Karena sudah sujud menyembah atau beribadah kepada benda yang dibuat itu. Menurut saya, penyembahan berhala, waktu kita lihat bahwa ketika itu bukan Allah, lalu kita sembah, itu penyembahan berhala. Kemudian sesuatu yang kita buat, kita sembah, itu menjadi berhala. Jadi bisa sesuatu yang Tuhan ciptakan, selain daripada Tuhan kita sembah, itu berhala. Entah itu benda-benda langit, benda-benda yang ada di atas bumi ini, atau di bawah bumi, atau di laut. Sesuatu yang kita sembah itu akan menjadi berhala. Dan berarti waktu kita menempatkan itu sebagai sesembahan kita, berarti kita sedang menyingkirkan Tuhan sebagai pencipta dan sebagai Allah yang layak disembah. Sehingga pemahamannya adalah berhala adalah segala sesuatu yang bukan Allah, lalu kita jadikan Allah, atau saya sebut sebagai Allah lain, lalu menyingkirkan Allah, atau dipadukan dengan Allah, itu adalah sesuatu yang disebut berhala. Yaitu ciptaan, ya, ciptaan Allah atau buatan tangan manusia. Jadi bisa buatan Allah, ciptaan Allah, benda-benda langit yang ada di atas bumi, pohon, kayu, batu, sungai, atau
binatang-binatang. Semua ciptaan Allah kemudian kita jadikan sebagai objek penyembahan. Kita sujud kepadanya, kita beribadah kepadanya, kita mempersembahkan sesuatu kepadanya. Atau ciptaan kita berupa patung, entah itu menyerupai orang, entah itu menyerupai binatang, atau wujud yang lain kita ukir. Lalu kita kasihi, kita hormati, kita sembah, kita layani. Kita jadikan sentral, nomor 1. Bahkan kita sejajarkan seakan-akan dialah Allah, lalu kita mengabdi kepadanya. Bisa sama seperti Allah atau melebihi Allah. Nah, itu adalah berhala. Jadi jangan membuat. Kalau sudah membuat, maka tergoda untuk menyembah. Dan menarik, Luther juga berkata tentang penyembahan berhala, tapi dalam konteks penyembahan berhala untuk konteks kita orang yang di modern ini, hidup dalam zaman modern ini. Dia berkata, segala sesuatu yang bukan Allah, tetapi darinya kita mencari segala sesuatu yang baik bagi kita, yang kepadanya kita memberi hati, kepercayaan, kasih, pengharapan, pikiran, tenaga, dan seluruh orientasi hidup kita, bahkan meraup tenaga kita, pikiran kita, harapan kita, tujuan kita serahkan padanya, itu berarti berhala. Yang saya sebut ini bisa berupa misalnya pekerjaan, yang kita memberi hati luar biasa, kepercayaan, dan kemudian kita menyingkirkan Tuhan. Bisa juga pelayanan, bisa juga hobi, bisa juga benda-benda yang kita miliki, seperti HP yang terlalu kita utamakan. Semua yang terlalu kita utamakan, pekerjaan selain daripada Tuhan atau menyingkirkan Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Hati-hati. Sehingga ingatkan selalu pada diri kita, jangan sampai kita menaruh hati sedemikian rupa, kepercayaan sedemikian rupa, bahkan kasih, pengharapan, pikiran, tenaga, seluruh orientasi hidup kita pada sesuatu yang bukan Allah. Karena waktu kita menggantikannya menjadi Allah, maka berarti kita sudah memberhalakan hal-hal yang lain itu. Sehingga berhala dapat kita artikan secara pemahaman umum, maka dapat kita artikan bahwa segala sesuatu yang menyingkirkan hubungan kita dengan Allah, pelayanan, penghormatan, penyembahan, pengabdian, kasih kita kepada Allah, bahkan menyingkirkan kemuliaan Allah, maka itu dapat dikatakan sebagai berhala dalam kehidupan kita. Karena patung memang umumnya mengacu kepada satu patung pahatan yang berupa orang, binatang, atau bentuk lainnya. Tetapi sebetulnya sekarang ini patung pahatan itu tidak berupa lagi seperti patung-patung itu, tapi yang dipahat di dalam hati, yang kemudian meraup tenaga kita, menyingkirkan Tuhan. Dan apa yang kita andalkan sebagai sumber hidup selain daripada Allah, itulah berhala di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita mengandalkan yang lain, bukan mengandalkan Dia, ya, itulah berhala. Sehingga hukum yang kedua ini sangat penting. Karena mengatur apa? Mengatur hukum relasi kita kepada Allah. Relasi itu bicara tentang kasih, ya, kasih kita kepada Allah. Waktu ada sesuatu yang lain yang menjadi Allah kecil, bahkan Allah yang besar, maka itu merintangi hubungan kita dengan Dia. Karena Yesus berkata bahwa hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Berarti Yesus ingin berkata, kita harus mengasihi Tuhan dengan totalitas. Segenap, tidak terbagi, tidak tersisa, dan seluruhnya. Sama seperti kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Dia mengasihi kita dengan segenap, totalitas, tidak tersisa, dan seluruhnya. Kalau kita tanya, Tuhan, apa yang Tuhan akan kasih lagi kepada saya? Tuhan berkata, sudah segenap, sudah totalitas, sudah tidak tersisa. Saya sudah curahkan, saya sampai mati bagi kamu,
bahkan saya sudah hidup bagi kamu, membawa kamu dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Indah sekali. Dan kasih itu tidak boleh dibagikan dengan yang lain. Tidak boleh juga dipersekutukan dengan yang lain atau dicampur adukan dengan yang lain. Misalnya kita menyembah Tuhan, menyembah yang lain, sehingga ada Allah-Allah yang lain selain daripada Dia. Maka kita harus menyembah Allah, tidak boleh menyembah berhala. Waktu kita menyembah berhala berarti kita sedang merusak hubungan yang harmonis dengan Allah. Dan merusak relasi dengan Allah. Nah, kalau relasi kita dengan Allah rusak, maka hubungan dengan yang lain menjadi rusak. Bisa menjadi rusak hubungan kita dengan keluarga kita, rusak dengan orang di sekitar kita, dengan orang sepelayanan kita. Maka terus jaga hubungan kita dengan Allah supaya hubungan kita dengan sesama tidak menjadi rusak. Usahakan hubungan kita dengan Allah terus di-maintain terus menerus. Bagaimana kita boleh menjalani hubungan dengan benar di hadapan Dia. Maka prinsipnya adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, dan di dalam air. Ini jelas sekali bahwa jangan membuat. Waktu sudah membuat, kita bisa tergelincir. Ada orang berkata, boleh membuat patung, tapi tidak boleh menyembahnya. Saya setuju. Tapi saya setuju lagi bahwa jangan membuat. Kalau sudah membuat, maka bisa cenderung untuk disalah-artikan atau disalahgunakan. Nah, tapi kalau sudah membuat, jangan menyembah. Misalnya ada patung menyerupai apapun, jangan disembah. Atau benda-benda yang Tuhan ciptakan, itu kan mungkin tidak dibuat karena Tuhan yang sudah buat. Misalnya matahari, bulan, bintang, atau kayu, batu, semua Tuhan sudah buat, atau manusia. Sehebat apapun benda-benda itu, atau sehebat apapun manusia itu, mereka tetap manusia, mereka tetap ciptaan. Tidak boleh disembah. Nah, ini prinsip, suatu prinsip yang sangat ketat, yang tidak boleh kita ubah. Bahwa jangan sujud menyembah kepadanya, kita tidak boleh kompromi. Meskipun secara pengalaman kita merasa ini ada mendatangkan satu pengalaman secara magis, memberikan suatu keajaiban. Orang bisa menjadikan air sebagai sumber kesembuhan, atau kayu menjadi sumber kekayaan. Misalnya orang menyembah di salah satu gunung kawi misalnya untuk kekayaannya. Jadi jangan menyembah, jangan sujud kepadanya, karena itu bukan Allah. Jangan beribadah kepadanya. Kita harus beribadah kepada Allah. Maka hukum yang kedua ini juga penting. Kenapa? Karena waktu kita membuat patung dan menyembah berhala, atau menyembah kepada ciptaan Allah atau ciptaan kita sendiri berupa patung atau berhala, berarti kita itu menghina Dia, karena kita sengaja menolak Dia sebagai Allah. Dia sudah berkata, akulah Tuhan Allahmu. Berarti kita sengaja menolak Dia sebagai Allah. Kita menghina Dia karena kita memberikan penyembahan, kemuliaan yang harusnya kita berikan kepada Allah, lalu kita berikan kepada yang lain. Saya contohkan misalnya, yang harusnya kasih kita diberikan kepada pasangan kita. Pasangan kita, misalnya suami sudah mengasihi istri luar biasa. Tapi kemudian istri justru menyalahgunakan kasih itu, bukan balik mengasihi suaminya, tetapi mengasihi yang lain. Ini dalam konteks kasih yang seperti kasih hubungan suami istri ya. Maka istilah kita ini perselingkuhan. Karena ada pihak ketiga, ya bisa jadi karena istri memberi kasih kepada orang lain atau suami memberi kasih kepada orang lain. Yang harusnya diberikan kepada suami, karena suami sudah memberikan yang terbaik, waktu, tenaga, pikiran, kasihnya, yang harusnya timbal balik, tetapi tidak. Nah, itulah yang sering terjadi pada kita. Atau seorang pacar sudah memberikan yang terbaik pada pacarnya, tapi pacarnya menggunakan untuk berselingkuh dengan yang lain. Nah, ini kan sesuatu yang menyakitkan. Sama seperti itulah seringkali hubungan kita dengan Allah. Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita, tapi penyembahan itu bukan kepada Tuhan kita berikan, kepada yang lain. Kita berikan kepada yang lain, ya tentu menyakitkan hati Tuhan. Yang harusnya penyembahan kita
bahkan persembahan kita berikan kepada Tuhan. Karena apa yang kita terima ini secara kesehatan, talenta, berkat, pikiran, bahkan kepintaran, keluarga, ini semua dari Tuhan sumbernya. Berkatnya dari Tuhan. Harusnya kita bawa semuanya ini kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi banyak orang kemudian membawa sesembahan kepada Allah yang lain. Kita dapat bayangkan apa yang dipersembahkan itu berupa buah, berupa sayur, itu dari Tuhan, lalu dipersembahkan kepada Allah yang lain. Sakit gak hati Allah? Sakit sekali. Nah, inilah penyelewengan yang luar biasa. Perselingkuhan yang luar biasa. Dengan sengaja kita menyakiti hati Allah. Dan Allah berkata bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu sebetulnya adalah perbuatan yang bukan hanya disengaja, tetapi menunjukkan bahwa kita membenci Allah. Karena apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima itu, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kesalahan-kesalahan daripada orang-orang yang membenci dia akan dia balaskan kepada keturunan-keturunannya. Nanti saya akan membahas tentang hal itu. Tetapi ini menunjukkan tentang suatu penghinaan. Menunjukkan bahwa kita membenci Allah. Kita sengaja menyeleweng, memberontak, merendahkan dia. Bahkan menempatkan ciptaan yang bukan Allah, yang harusnya diatur, yang harusnya ada dalam kekuasaan kita, apalagi dalam kekuasaan Allah, lalu kita tempatkan di atas Allah, harusnya di bawah kita. Ya. Jadi ini sesuatu yang aneh sekali. Tapi ya karena kita berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita pikir, saya membuat Allah menurut cara pikiran saya. Allah yang baik dibuang, Allah yang benar dibuang, Allah yang palsu kita sembah sedemikian rupa. Sehingga hukum yang kedua ini adalah peringatan yang tegas. Kenapa? Karena jangan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya. Ini peringatan yang sangat tegas sekali, bukan main-main ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah padanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Penegasan yang kedua kali. Yang pertama, di hukum yang pertama. Yang kedua, di hukum yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu. Siapa dia? Dia Allah yang cemburu. Siapa dia? Dia Allah yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga, keempat. Dari orang yang membenci aku. Ini merupakan satu hal yang sungguh luar biasa. Berarti dia bukan Allah yang main-main. Dia adalah Allah yang cemburu, yang marah kepada dosa, yang marah kepada kejahatan. Bayangkan kalau misalnya Allah tidak melarang, berarti dia bukan Allah yang sejati. Ya, dia membiarkan manusia terjerumus jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak mau kita jatuh dalam dosa. Tidak mau kita dimurkai oleh dia. Sehingga dia berkata, jangan lakukan hal itu. Waktu kamu lakukan hal itu, maka ada pembalasan daripada Tuhan. Yang pembalasan itu bukan gertakan saja, tetapi suatu pembalasan yang betul-betul Tuhan kerjakan. Sehingga waktu misalnya orang-orang Mesir menyembah kepada Allah lain, kemudian menahan orang Israel untuk keluar daripada Mesir, Tuhan tegas. Apa yang terjadi? Kematian anak sulung. Jadi dapat dikatakan Firaunnya yang berdosa, Tuhan membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya. Kemudian hukuman Tuhan kepada Salomo. Salomo menyimpang karena istrinya. Ya, istrinya ada 700, gundiknya ada 300. Jadi 1000 kan? Kita punya satu istri aja repot luar biasa istilahnya. Dia lancar sekali punya 1000 istri. Tetapi kita lihat akibat istri-istrinya yang bukan orang percaya, maka Salomo pada masa tuanya diatur oleh istrinya.
Dia membuat rumah untuk penyembahan kepada berhala-berhala, mendirikan rumah berhala. Lalu istrinya itu membuat dia menyimpang dari kehendak Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kerajaan Israel menjadi terbelah menjadi dua. Dan ini memang suatu hukuman yang luar biasa yang memang Tuhan kerjakan. Ya, kita tahu juga waktu bangsa Israel menyembah kepada berhala ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Dia menerima 10 perintah Allah di sana. Bangsa Israel membuat patung lembu emas. Mereka menyembah kepadanya. Wah, Musa murka sekali. Dan Tuhan murka juga. Lalu Tuhan membunuh mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa memang Allah adalah Allah yang serius. Dia bukan hanya berkata dan berfirman, memberi hukum, tetapi dia Allah yang serius, yang memang dia tegas. Dan kita tahu bahwa kepada Salomo, kerajaan Salomo robek menjadi dua. Dan di dalam Ulangan 17 ayat 1 sampai 7 kita akan baca supaya kita tahu bahwa tegas sekali hukuman Tuhan ini terhadap orang-orang yang melakukan penyembahan berhala. Ulangan 17 ayat 1 sampai 7. Jangan engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat yang kedua, apabila di tengah-tengah kamu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Penyembahan berhala adalah sesuatu kejahatan di mata Tuhan. Siapa yang menyembah berhala, laki-laki dan perempuan, kalau ada saksi yang mengetahui tentang hal itu, maka saksi itulah yang akan duluan melempari mereka dengan batu. Kemudian diikuti oleh umat-umat. Jadi suatu penyembahan berhala ini sesuatu kekejian bagi Tuhan. Dan hukum yang kedua itu juga bicara sebetulnya selain daripada Allah adalah Allah yang murka, Allah adalah api yang menghanguskan, Allah yang menghukum, Allah yang benci terhadap penyembahan berhala. Tetapi juga menegaskan bahwa Allah itu adalah yang penuh sabar, penuh dengan kasih. Sehingga dikatakan seterusnya bahwa dia bukan hanya membalaskan kejahatan itu kepada keturunan-keturunan daripada orang Israel yang berbuat dosa, tetapi dikatakan ayat yang ke-6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi Allah itu Allah yang kasih. Memang kasih itu harus dibarengi dengan kesucian, ketegasan, kemarahan. Jadi kasih itu tidak mungkin terpisah dari hukuman-hukuman. Ya kalau salah dihukum. Sehingga begitulah kita dalam rumah kepada anak-anak kita. Kalau anak kita salah, hukum. Tapi hukum sesuai dengan perbuatan kesalahannya. Jangan kesalahannya besar, dihukum kecil. Kesalahannya kecil, dihukum besar. Nah, kita harus seimbang dalam hal ini. Tapi bahwa kita marah, kita marah. Kita menghukum, kita menghukum.
Jadi tidak ada yang namanya menghukum sambil ketawa-ketawa ya. Jadi seakan-akan kita menghukum itu bermain-main. Tidak. Tegas-tegas. Jelas penghukuman itu apa. Porsinya juga jelas. Sehingga Allah yang menunjukkan tentang hukuman, tapi juga Allah yang menunjukkan tentang kasih setia kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga Allah menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kepada siapa itu? Yaitu kepada mereka yang mengasihi Dia dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi kalau kita mau dikasihi oleh Allah, maka kita harus mengasihi Dia. Bagaimana kita mengasihi Dia? Ya jangan menyembah berhala. Kita harus berpegang pada perintah-perintahnya. Bagaimana? Ya jangan menyembah berhala. Jangan ada Allah lain di hadapan Dia. Nah, berbahagialah kita yang melakukan kehendak Dia. Kita dikasih oleh Dia. Dikasih oleh pasangan aja kita senang gitu kan. Apalagi dikasih oleh Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah beranjak, kekal adanya dalam kehidupan kita. Bahkan segenap totalitas tidak tersisa bagi kehidupan kita. Jadi berhala tidak bisa berbuat apapun. Kita jangan menyembah berhala. Karena apa? Dia tidak bisa berbuat baik. Dia tidak bisa berbuat jahat. Aneh sekali kan kita menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apapun. Sementara yang bisa berbuat apapun kita tinggalkan, kita abaikan. Ya harusnya kita mengutamakan fokus sentral pada yang bisa berbuat sesuatu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di dalam Yeremia pasal 10 ayat 5 dikatakan bahwa berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Ya kalau di Indonesia ini seperti orang-orang sawah. Kayu diberi baju, mungkin dikasih celana, tapi itu nggak ada orangnya. Itu cuma baju dan celana. Untuk mengusir apa? Ya untuk mengusir binatang-binatang yang mengganggu padi di sawah itu. Sehingga burung-burung atau binatang yang lain itu takut. Jadi berhala itu sama seperti orang-orang sawah itu dikatakan. Tidak bisa berbicara. Orang harus mengangkatnya. Tidak bisa melangkah. Ya. Dengan tegas dikatakan di dalam Yeremia itu, jangan takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat atau berbuat baik pun tidak dapat. Kasihan sekali, kita udah buang-buang tenaga kita, pikiran kita, berkat-berkat yang Tuhan kasih kepada kita, kepada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Sia-sia yang kita lakukan itu. Nothing adanya. Lebih baik kita kasih kepada manusia yang memerlukan. Lebih baik kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, supaya Tuhan disenangkan. Jadi jangan sia-siakan berkat-berkat Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita untuk sesuatu yang tidak perlu. Untuk menyembah atau melakukan hal-hal yang tidak. Sehingga hukum kedua itu jelas ya. Jelas memisahkan antara Allah yang asli dan Allah yang palsu. Nah, saya mau sebut bahwa, saya tegaskan lagi bahwa Allah yang asli itu pencipta. Tapi Allah yang palsu itu ciptaan, entah ciptaan Allah atau ciptaan manusia. Allah yang asli itu Allah yang berbicara. Allah yang palsu itu bisu. Nah, Allah yang asli memiliki kehendak. Allah yang palsu tidak memiliki kehendak. Ya. Kemudian Allah yang asli itu menyelamatkan, memberikan perintah, memberikan kasih, bahkan marah. Tapi Allah yang palsu itu tidak bisa melakukan hal itu. Allah yang asli bisa melakukan segala sesuatu. Nah, tadi Yeremia berkata, Allah yang palsu tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat jahat. Nothing. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa dia. Kosong. Jadi kasihanlah orang-orang yang menyembah kepada Allah yang lain. Sudah nggak terima apa-apa, dimurkai Tuhan lagi. Waduh, kasihan sekali ya. Lebih baik kita bertobatlah, kembalilah kepada Allah yang hidup. Supaya tidak dimurkai oleh Dia. Karena kalau kita melakukan penyembahan berhala, kasihan sekali keturunan kita yang kena.
Sehingga seringkali orang yang menyembah kepada berhala-berhala, menyembah kepada kayu batu, atau percaya kepada dukun-dukun lain sebagainya, sepertinya mereka dapat berkat, sepertinya. Tetapi kemudian kasihannya adalah keturunan-keturunannya dihukum oleh Tuhan. Nah, setan pun ngasih sesuatu itu nggak ngasih secara gratis. Ya, lebih baik kita balik kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia, yang taat kepada perintah-perintahnya. Ya, demikian yang kita pahami, yang kita mengerti tentang hukum yang kedua ini, untuk kita tidak menyembah kepada Allah yang lain. Kiranya bagian ini meneguhkan kita untuk kita boleh hidup menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.